Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalil dan kita akan membahas tentang peluang majemuk, yaitu ada 4, ada saling bebas, tidak saling lepas, saling lepas, dan peluang bersyarat. Dan kita akan membagi peran. Dari pertama, Rayandra Kenzo akan membahas tentang definisi dan rumus-rumusnya. Lalu ada saya sendiri dengan Ray akan membahas tentang soal latihannya semua. Pertama, peluang saling bebas. Pengertiannya adalah dua kejadian disebut saling bebas jika terjadi satu kejadian tidak memengaruhi kejadian yang lain. Ciri-cirinya seperti kejadian satu tidak memengaruhi yang lainnya. Percobaan biasanya terpisah dan juga peluang dihitung dengan perkalian. Rumusnya ada ini. PAB sama dengan PA dikali PB. Yang kedua, ada peluang saling lepas. Jadi artinya, kejadian saling lepas adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan. Misal kejadian A terjadi, kejadian B itu tidak bisa terjadi. Ciri-cirinya tidak dapat terjadi bersamaan dan tidak memiliki irisan, atau nilai irisannya adalah 0. Rumusnya adalah PAB sama dengan 0 atau PAB sama dengan PA ditambah PB. Yang ketiga, ada peluang tidak saling lepas. Jadi pengertiannya kedua kejadian tersebut tidak saling lepas. Jadi keduanya dapat terjadi bersamaan. Ciri-cirinya dapat terjadi bersamaan dan memiliki irisan kejadian. Contohnya PAB sama dengan PA ditambah PB dikurang PAB. Nah, yang terakhir ada peluang bersyarat. Jadi peluang bersyarat adalah peluang suatu kejadian jika diketahui kejadian lain itu sudah terjadi terlebih dahulu. Jadi peluangnya tuh ada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentunya. Ya contohnya ada syarat kejadian lain. Ruang sampel berubah karena kondisi dan ditulis dengan simbol A lurus B. Rumusnya adalah PAB sama dengan PAB dibagi PB. Nah, untuk pada contoh soal yang pertama, jadi terdapat contoh soal yaitu jika pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jika pada saling bebas, umumnya terdapat ada kata dan. Dan untuk menyelesaikannya, pertama kita cari dulu dari peluang A-nya. Anggap aja yang A ini kita akan mencari bilangan prima pada dadu. Seperti yang kita ketahui, dadu memiliki 6 sisi dan yang ditanyakan adalah bilangan primanya. Bilangan prima pada dadu terdapat 2, 3, dan 5. Jadi 1, 4, 6 itu tidak termasuk bilangan prima. Nah, terdapat 3. Ini adalah NA-nya. Oke. 2, 3, dan 5. Nah, untuk mencari peluang A-nya, kita akan membagikan NS dengan NA-nya. Jadi, karena ini ada 3, berarti 3, kan sini ada 6, berarti jadinya untuk peluang A-nya yaitu 3/6. Nah, selanjutnya pada koin, ini kita mencari PB. Nah, karena pada koin terdapat 2 sisi saja, dan peluangnya yaitu 1/2, karena yang dicari ini peluang munculnya dari sisi angka. Lalu karena rumusnya ini adalah PA irisan B dan PA kali P, jadi sama dengan PA kali PB. Ini kita kalikan saja PA dengan PB nya, berarti jadinya 3/6 kali 1/2, berarti sama dengan itu 6 kali 2 itu kan 12, dan 3 kali 1 3. Hasilnya adalah 3/12. Oke, dan selanjutnya ada pada saling lepas. Nah, pada saling lepas terdapat contoh soal yaitu pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, pada umumnya untuk soal saling lepas terdapat kata atau ini ya untuk jadi ciri-cirinya. Dan untuk rumusnya itu adalah PA atau tidak irisan B sama dengan PA tambah PB. Nah, hitungnya bagaimana? Nah, kita harus mencari dulu dari NA dari berjumlah 6 dan berjumlah 11. Nah, yang 6 untuk berjumlah 6
Dadu yang harus kita cari itu berarti ada 15 dan juga ada ada 24, ada 33, ada juga 42, dan juga ada 51. Untuk berjumlah 11 hanya ada 56 dan 65 saja. Ini NA nya berarti kan karena ada 5 kejadian, berarti ada NA itu NA nya sama dengan 5, dan sini ada 2 NB. Untuk mencari NS nya, karena dadu ini ada 2, berarti kan ada 6 sisi, berarti kita pangkatkan 2 sama dengan 36. Berarti ini NS nya 36. Lalu kita masukkan saja di sini dari PA nya. PA nya adalah NA bagi NS, berarti sama dengan 5/36, dan PB nya atau peluang B nya itu 2/36. Lalu kita masukkan saja rumusnya sini, PA tambah PB, yang berarti sini adalah 5/36 ditambah 2/36 sama dengan 7/36, dan hasilnya segini. Untuk contoh soal tidak saling lepas, kita baca dulu soalnya. 2 buah dadu berwarna merah dan biru dilempar 1 kali bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah, atau muncul mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Nah, saya sudah membuat ruang sampelnya agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Untuk rumus tidak saling lepas, seperti ini rumusnya. Dikurang PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Jadi kita baca dulu soalnya. Peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah. Jadi ini dadu warna merah. Ini lebih dari 4. Nah, ini 2 ini. Nah, kita lingkari saja. Nah, lalu ada munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Hanya ada 1 yang ini saja, warna biru. Nah, lalu kita masukkan saja rumusnya. Peluang A ada 12. Dan peluang B ada 6. Nah, P irisan B ini maksudnya adalah bagian dari A yang beririsan langsung dengan B, kayak gini nih. Nah, seperti ini nih. Ini kan beririsan langsung nih. Jadi kita ambil ini. Ini adalah PA irisan B. Sama dengan 2. Lalu kita masukkan saja ke rumusnya. 12/36 ditambah 6/36 dikurang 2/36. Seperti ini rumusnya. Lalu tinggal kita masukkan saja. 16/36. Dan ini dia hasilnya. Peluang bersyarat, kita baca dulu soalnya. Pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas.
masing-masing, dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya merupakan ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Calon ketua laki-laki yang masuk ranking ada 5. Yang tidak masuk ranking berarti sisanya yaitu 3. Nah, untuk perempuan untuk calon ketua perempuan yang masuk ranking ada 4. Yang tidak masuk ranking berarti sisanya ada 2. Nah, totalnya ada 8 dan 6 tuh. Nah, untuk rumusnya ada B bagian A sama dengan P B irisan A dengan bagi P A. Ini dia rumusnya. P B bagian A sama dengan P B irisan A per PA. Nah, PB adalah laki-laki. Nah, PA sama dengan ranking 10 besar. Nah, PB irisan A sama dengan, berarti kan ranking 10 besar laki-laki yang masuk ke ranking 10 besar, yang artinya P B irisan A sama dengan 5/14. 14 didapatkan dari banyaknya calon ketua. Lalu PA sama dengan yang masuk ranking 10 besar ada 8. 9 maksud saya. Dengan 9/14. Lalu kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. 5/14 dibagi 9/14. Nah, kan ini sama saja, kan bisa diubah seperti ini. 5/14 dikali 14/9. Nah, ini coret. Jadi hasilnya ada di 5/9. Oke, mungkin itu semua video-videonya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.